Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Bagaimana polisi dapat menemukan mayat Abby Choi? Kasus ini datang dari Hong Kong. Hong Kong, negara yang kecil yang luasnya hanya 2 kalinya Jakarta dan penduduknya 7,5 juta jiwa, membuat Hong Kong menjadi negara dengan penduduk yang terpadat di dunia. Banyak miliarder yang tinggal di sini, yang membuat Hong Kong menjadi negara terkaya ketiga di dunia. Jadi karena padatnya jumlah penduduk dan kecilnya area perumahan, sehingga harga properti di sana melambung tinggi, menjadi negara dengan harga properti yang paling mahal di dunia. Di sana tampaknya banyak isu tentang tempat tinggal, termasuk yang berkaitan dengan Abby Choi ini. Salah satu orang Indonesia yang pernah tinggal di Hong Kong itu Azura Luna, yang gue udah pernah bahas tentang dia. Kalian bisa simak di sini. Jangan lupa klik. Abby Choi yang nama lengkapnya Abby Choi Tian Feng, lahir di 11 Juli 1984. Profesinya sebagai model dan juga influencer yang cukup terkenal di Hong Kong. Abby juga dikenal sebagai filantropis, co-founding Promise Charitable Organization, yaitu grup yang menolong hewan-hewan jalanan. Abby pernah muncul di beberapa majalah fashion terkenal seperti Vogue, Elle, dan Harper's Bazaar. Orang tua Abby termasuk yang berkelimpangan dengan harta, sehingga Abby tidak pernah merasakan hidup susah. Kehidupan Abby ini seperti kehidupan yang diimpikan banyak orang. Party-party, terutama undangan party dari Dior, Louis Vuitton, dan brand-brand fashion terkenal lainnya, yang dia juga sering jalan-jalan ke luar negeri. Tapi tidak ada yang mengetahui siapa keluarga Abby sebenarnya. Bahkan sampai kasus hari ini pun keluarganya belum muncul ke publik. Hanya ada informasi kalau Abby memiliki 2 saudara perempuan, yang nampaknya dari kehidupan mewah ini yang membuat Alex Kwong meliriknya. Maka di tahun 2012 Alex Kwong dan Abby Choi menikah. Di tahun yang sama mereka memiliki anak. Dan 2 tahun kemudian mereka memiliki anak yang kedua dan cerai di tahun 2015. Tahun 2016, Abby menikah lagi dengan Chris Tam. Chris Tam ini adalah pangeran restoran yang terkenal di Hong Kong sana, Tan Zai Yunnan Rice Noodles, yang valuasi perusahaannya mencapai 4,1 miliar dolar Hong Kong. Dari Chris Tam, Abby memiliki 2 anak. Pernikahannya mereka ini ilegal, kawin siri gitu ya, karena belum terdaftar. Oke, kita lihat dulu. Baru menikah, terus tak lama kemudian Abby minta cerai, dan tak lama kemudian Abby menikah lagi. Belum ada update terbaru mengapa Abby dan Alex bercerai. Di banyak berita dikatakan meskipun mereka telah bercerai, mereka, Abby dan Alex, tetap menjalin hubungan baik. Bahkan Abby sampai mensupport kehidupan Alex. Siapa Alex Kwong? Apakah dia juga dari keluarga yang kaya raya? Karena tidak ada informasi satupun yang menyebutkan pekerjaan Alex Kwong, alias dia adalah pengangguran. Ya, Alex Kwong yang juga kuliahnya tidak selesai, dan Alex juga pernah didakwa untuk kasus pencurian di bulan Mei 2013 serta Januari 2015, namun bebas dengan jaminan di November 2015. Siapa ini Alex Kwong? Alex Kwong jobless, pengangguran, ya nggak jelas ya pekerjaannya apa. Masih mending kalau misalnya dia cuma di rumah ngurusin anak, ngurusin rumah, terus setidaknya menyediakan apa yang Abby butuhkan untuk mencari uang, menghasilkan uang bagi keluarga mereka itu. Tetapi ini sampai terlibat kasus pencurian, ya bikin malu keluarga. Atau Alex dari bibit yang keluarganya juga mewah seperti Abby, sehingga ia tidak perlu bekerja karena uang datang dengan sendirinya tanpa susah payah. Ditelusuri dulu, ayah Alex Kwong adalah Kwong Kau yang mantan polisi. Mantan karena pada saat masih aktif menjabat sebagai sersan di kepolisian, Kwong Kau ini terlibat kasus pemerkosaan, sehingga membuat ia diselidiki dan dinonaktifkan. Namun Kwong Kau mengundurkan diri di tahun 2005. Tahun 2005, berarti pada saat itu Alex Kwong umurnya masih 10 tahun. Masih biji. Kwong Kau ini memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Anthony Kwong Kit, di mana Anthony dan Alex selisih 2-3 tahun. Tidak diketahui juga apa profesi Anthony. Namun karena arisannya Kwong Kau ini, maka bisa dipastikan penghasilan keluarga mereka tertutup. Ya entah apa mereka memiliki penghasilan dari tempat lain, karena tidak diceritakan juga istrinya Jenny Lee apa pekerjaannya. Dari sini dapat gambaran mengapa Alex menikahi Abby dan mengapa Abby minta cerai dari Alex. Abby minta cerai karena suaminya yang memang pengangguran dan keluarganya menjadi parasit
di keluarga Abby. Cuma Abby masih care, Abby masih peduli dengan keluarga mantan suaminya ini. Sampai-sampai kakaknya Alex, si Anthony Kwong itu yang pengangguran, diberikan Abby pekerjaan sebagai supir pribadinya Abby. Plus dikasih rumah juga. Setelah mereka bercerai, Abby juga masih mengurusi keluarga Alex sampai Abby membelikan rumah untuk keluarga Alex itu yang dibelikan di Cadbury Hill, yaitu salah satu kawasan elit yang ada di Hong Kong. Salah satu kawasan yang dikenal sebagai tempat tinggalnya orang-orang yang tajir melintir. Dan rumah itu dibeli atas nama ayahnya Alex, yaitu Kwong Kau. Kalau dipikir-pikir, mengapa Abby mau menyupport keluarga Alex seperti itu? Ya, sepertinya ada perjanjian di antara mereka. Jika Alex setuju bercerai dan kedua anak mereka ikut Abby, maka Abby harus wajib menyupport kehidupan keluarga Alex, menafkahi Alex, dan membelikan rumah untuk orang tua Alex. Rumah yang di Cadbury Hill itu dibeli Abby atas nama orang tua Alex, yaitu Kwong Kau, dan lunas pada Oktober 2019. Tapi kemudian di tahun 2022 ia mengatakan kepada keluarga Alex, Abby berniat untuk menjual rumah itu. Namun, tidak begitu saja dilepas, ia akan membelikan rumah lain sebagai gantinya. Hal ini justru memicu kemarahan keluarga Kong, yang kalau seperti ini nih, berarti rumah yang dibelikan Abby itu lebih kecil atau ya bukan berada di kawasan yang mewah seperti yang biasa Abby lakukan kepada mereka. Abby terlalu memanjakan mereka. Mereka berniat melakukan hal yang jahat supaya Abby tidak menjual rumah itu. 22 Februari, keluarga Abby melaporkan ke polisi karena Abby tidak pulang dari sejak tanggal 21 Februari. Terakhir, Abby terlihat di Cadbury Hill, rumah keluarga mantan suaminya ini. Kalau kayak gini, yang ditanya pertama kali adalah mantan suaminya itu. Apalagi Alex Kwong juga tinggal di situ. Di kasus missing person, yang pertama kali ditanya adalah orang yang terdekat. Dan di kasus ini yang dicurigai adalah Alex Kwong, mantan suaminya. Karena Kwong Kau, ayah si Alex ini adalah mantan polisi, ia pasti sudah mengetahui prosedur pencarian orang dan akan tahu jika ditanya polisi, kapan terakhir kali kamu melihat Abby? Tapi karena jawaban Kwong Kau ini muter-muter dan tampaknya tidak mau bekerja sama dengan polisi untuk mencari Abby, maka polisi pun mencurigai mereka. Dan karena inilah polisi memeriksa mobil 7-seater milik Abby, melihat GPS record dan men-track down kemana Abby terakhir kali pergi. Apalagi sopirnya Anthony. Dari Anthony kemudian didapat kalau Abby mau menjemput anaknya di Hong Kong Cynthia Park. Mobil itu mengarah ke Tai Po Lumisen. Para petugas polisi menanyakan sampai ke door to door, menanyakan langsung dari pintu ke pintu dan melihat setiap rekaman CCTV yang ada di sana sampai ke dashcam mobil. Setidaknya per 23 Februari itu ada lebih dari 150 detektif yang dikerahkan untuk mencari Abby. Dalam 24 jam pencarian, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi rumah 3 tingkat sebagai TKP. Segera dilakukan penggeledahan dan ditemukan adanya coat serta tas milik Abby yang terakhir kali dipakainya sebagaimana tercantum di dalam laporan ketika ia terakhir kali terlihat, dan juga rekaman CCTV terakhir. Dan yang paling parah itu ditemukan beberapa potongan tubuh Abby di dalam sup panci yang sangat besar. Potongan tubuhnya itu dimasak sebagai sup bersama dengan lobak dan juga wortel. Serta ditemukan potongan kaki perempuan di lemari es. Polisi masih mencari kemana sisa potongan tubuh Abby Choi, termasuk badannya dan juga tangannya. Dengan bantuan bulldozer dan ekskavator sampai mereka mencari ke selokan masih belum lengkap. Maka Kwong Kau, Jenny Lee, dan juga Anthony Kwong ditangkap. Tapi kemana Alex Kwong? Pada saat polisi menyergap di tanggal 24 Februari itu, dan polisi memantau diri sejak tanggal 22 Februari, mereka tidak menemukan jejak Alex Kwong. Berarti Alex juga menghilang sejak 21 Februari. Setelah didapat informasi lagi, Alex Kwong merencanakan diri untuk kabur ke luar negeri sambil membawa uang 500.000 dolar Hong Kong dan juga beberapa jam tangan mewah yang kalau di total itu 4 juta dolar Hong Kong. Maka Alex pun ditangkap keesokan harinya di tanggal 25 Februari di dermaga Tung Chung. Tapi kemana Alex Kwong sejak tanggal 21 Februari itu? Ini kemungkinan polisi sudah masuk ke jaringan komunikasi
komunikasinya, sudah masuk ke line teleponnya. Maksudnya menyadap teleponnya dari sejak tanggal 22 sampai 23 Februari. Sampai kemudian didapat nama seorang wanita yaitu Miss Eng yang usianya 47 tahun yang berprofesi sebagai tukang pijat. Tapi ini pijat kesehatan, bukan pijat plus gitu ya. Ini tinggal di flat mewah di kawasan Ark Sky Tower West Kowloon. Nah, Alex tinggal di flat ini. Bagaimana bisa menyewa flat yang mewah itu? Katanya bukan pijat plus. Bagaimana dia bisa membayar sewa yang per bulannya $4.000 Hong Kong? Dari mana duitnya? Yang membayar flat itu adalah Kong Kao, ayahnya si Alex, dan hubungan mereka adalah selingkuhan Kong Kao. Mereka sudah 6 bulan berpacaran. Jadi karena Alex yang membunuh Abby, maka Kong Kao menyuruh Alex untuk bersembunyi di rumah selingkuhannya ini. Ini area yang aman menurutnya. Dan pasti pada saat istrinya Kong Kao mendengar siapa dapat dibayangkan betapa marah si mama itu. Alex sembunyi sampai menunggu kabar berikutnya. Akhirnya tiketnya didapat di tanggal 25 Februari itu, tapi keburu ditangkap. Dan di tanggal 26 Februari Eng pun juga ditangkap, dan juga orang yang mau mengantarkan Alex itu. Kejadiannya di tanggal 21 Februari itu, Abby sedang dalam perjalanan menuju Hong Kong Sentia Park. Namun di tengah perjalanan, Alex masuk ke dalam mobil dan mereka pun terlibat cekcok sampai Alex memukul kepala Abby yang menyebabkan Abby meninggal. Adanya bukti beberapa percikan darah di dalam mobil tersebut. Seperti yang tadi gue bilang, kecurigaan pertama pada kasus missing person adalah pasangannya atau mantan pasangannya. Dalam hal ini adalah Alex, maka polisi pun membuntuti keluarga Alex. Karena prosedur ini yang sudah sangat dipahami oleh ayahnya Alex, si Kong Kao itu, maka disuruhlah Alex untuk bersembunyi sampai menunggu tiket datang. Di 22 Februari malam, sudah ada detektif yang mengintai keluarga itu, dan detektif itu melihat Kong Kao serta Anthony Kong itu pergi malam-malam ke pemakaman Jang Bai. Disinilah juga ditemukan beberapa potongan tubuh Abby Choi. Ada pengalaman mistis yang dialami oleh mamanya Abby, dan mamanya Abby ini menceritakan kepada Bernard Cheng, di mana Bernard Cheng adalah teman Abby dan juga pekerjaannya sebagai pengacara. Bernard bilang kalau mamanya Abby pada saat kejadian itu, pada saat di malam Abby menghilang itu, mama Abby itu bermimpi kalau Abby itu pergi ke suatu tempat yang sangat ramai, banyak anjing menggonggong dan juga banyak kera. Mama Abby belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya, namun kemudian ia mengetahui kalau tempat itu adalah typo, tempat di mana Abby dipotong. Kristen juga sharing experience pada saat di tanggal 26 Februari itu, ia melihat ada moth, ada ngengat di rumah mereka, padahal sebelumnya tidak pernah ada ngengat masuk ke dalam rumah mereka. Namun ngengat itu bertahan di rumah itu sampai semalaman dan keesokannya hilang. Karena ada kepercayaan Kristen, ia yakin kalau moth itu adalah jelmaan Abby Choi. Semoga ini nggak terjadi lagi ya. Ini adalah kasus yang sangat-sangat mengerikan, memakan mantan-mantunya sendiri yang telah memberikan rumah dan memberikan segala macam. Nantikan kasus-kasus berikutnya hanya di channel gue yang membahas kasus seperti ini. Stay safe and stay healthy.